Dami ni de patana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati do pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita, selamat beribadah bagi yang bisa beribadah dimanapun kita hari ini beribadah, tetaplah bersukacita. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, Bapak Ibu, Saudara-saudara, nang metu nang sudah gugu. Tuhan tamat totong nama rorok daging nang todimuna. Manginang sehat-sehat selalu, teriring salam dan doa kepada keluarga, penatua dan gereja kita manginang. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Podasia ayat sada sahatu ayat ono. Nunga dipajong-jong habis tarani javuna. Jalanunga didak-dak tiang na batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahan na pamuean jala di papang anggurna. Nunga huhut di badiri mejana. Nunga suruhan na buru-buru manggok koncol ma di atas butul-butul ni hutai. Manangise na tubuk Roma ibana tuson. Tugadup na hurangan roha hatana songono. Roma hamu pangak kamu ma sian rotiku, jala inum hamu sian anggur na hubapangi. Tadikon hamu ma akan nan yang roha, asama ngudu hamu. Jala ihut-ihut hamu madalan hapat tason. Demikian firman Tuhan. Amin anami kita sudah memasuki minggu ke-12 dong Trinitatis, dan topik minggu kita hari ini membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Manadikon yang niroha, jala mengikut dalan hapat tason. Amanginang firman Tuhan hari ini sebagaimana ditekankan oleh topik minggu kita, menekankan satu hal untuk senantiasa kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Salah satu karakter perilaku manusia yang sudah ada sejak dari kita lahir, yaitu kebodohan manang niang niroha. Amanginang molo didokon niang niroha, ini mencakup sepele, menganggap rendah, anggap enteng. Ya, gampang sekali mengatakan, gampang lah itu. Akan begitu. Ini masuk dalam ranah niang niroha. Kalau kita artikan kebodohan, ya dalam bahasa Indonesia mungkin agak berbeda kita memahaminya, ya kebodohan. Nah, tapi kita memakai istilah yang dikatakan oleh bahasa Batak niang niroha. Amanginang niang niroha, lenggus, ya tidak bertanggung jawab, sepele, menganggap bodoh, dan memandang rendah segala sesuatu itu. Nah, untuk memahami apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal khotbah minggu kita hari ini, kita juga harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh epistel di minggu ini, Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Sebab ini juga masuk dalam ranah niang niroha, ya, apa itu? Kalau dalam epistel dikatakan ketika Yesus berkata, akulah roti kehidupan, manangisi namangaton dagiku, itu nadapotan hanguduan. Maka mereka ya marsual ya sama nasi danin namulo di epistel nakini. Ya mereka jadi ya artinya molodok marsual, marsialusan sama nasida. Ya, dan berkata, so dia mabehenon ni halakon mangaliot daging na panganota. Nah, kalau kita perhatikan juga ayat selanjutnya, ketika Yesus selesai mengkhotbahkan hal itu, akulah roti kehidupan, maka akhirnya banyak dari mereka yang tadinya mengikut Yesus meninggalkan Yesus dan berkata, hata nakoras doon tungi sema patangi-tangi. Nah, amakinang terlalu mengandalkan logika berpikir juga itu masuk dalam ranah niang niroha. Ya, niang niroha. Terlalu mengandalkan pikiran kita, memahami sesuatu itu juga adalah bagian dari niang niroha, kebodohan. Sebab kenapa? Sebab kita tahu bahwa dengan mengandalkan logika berpikir kita tidak akan sanggup untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sanggup untuk menyikapi setiap persoalan, pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, kalau hanya mengandalkan logika berpikir kita. Nah, maka tadi dikatakan penulis kitab Amsal, manangise na tubok Roma ibana tuson. Ya. Tunahurangan roha,
hatana songan roma hamu tuau pangak kamu masien roti ku jala inum hamu sien anggur nahu papange. Dan dia berkata, tadi kon hamu makan yang niroha sama ngulu hamu jala ihuti utamu madalan hapat taso. Nah, manginang ada dua hal yang mau saya tekankan juga sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Amsal hari ini untuk kita. Mari, manginang, kita tinggalkan segala karakter yang berkaitan dengan yang niroha tadi. Ya, sepele, anggap remeh, anggap enteng, terlalu mengandalkan logika berpikir kita, dan lain sebagainya. Karena kalau terlalu kita mengandalkan logika berpikir kita, ya, terlalu mengandalkan pikiran kita akan sepele terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan dengan gampang mengatakan, ayah nabi natun nyaon, kan begitu. Alai molo akada patos meroha, tidak demikian halnya. Nah, hal yang pertama tadi, kiranya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus membuang jauh-jauh karakter yang niroha, kebodohan tadi. Tetapi mari kita mengedepankan karakter hapatason niroha. Nah, ahado hapatason niroha jalan pengertian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Nah, amangin akapatas niroha, pengertian kebijaksanaan itulah yang seharusnya ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lebih mengedepankan kebijaksanaan dalam memahami sesuatu, dalam menyikapi segala sesuatu. Amangin, mari, sebagaimana juga kisah yang luar biasa dalam Alkitab kita. Ketika Raja Salomo itu ya meminta satu hal lehon madiau bisuk doho patas niroha boto manibang nadingga doho naroha lahu manghumi bang somda buluno. Luar biasanya Tuhan Allah kita ya berkenan atas permintaan Raja Salomo. Nah, mari senantiasa kita memohon hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Sebab hikmat dan kebijaksanaan akan mengarahkan kita kepada satu hal, yaitu Tuhan Kristus Yesus kita, Juru Selamat kita. Sebab kalau hanya dengan mengandalkan logika berpikir kita tidak akan sampai kepada tujuan itu. Kita tidak akan mampu memahami karya Yesus Kristus Tuhan kita dalam hidup kita. Sebab Paulus juga mengatakan, aiha oto odo di rohannya kanadiba ya taringot tu silang ini. Maka mengenang hendaknya setiap keluarga kita senantiasa memohon agar Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan. Jalahame pe totong do mangido tu hatta asa dilehod di hamu kabisuk do patas ni roha uboto manibang nading do naroa di pardalanan ning ulutau. Tapi satu hal manginang yang harus kita ingat. Tempat utama kita untuk memohon hikmat dan kebijaksanaan adalah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Manginang bukan di sekolah, bukan di tempat kuliah ya, buat adik-adik kami, saudara-saudara kami remaja naposo bulung ya. Di tempat kuliah engkau tidak akan mendapat yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Itu hanya kau dapat ketika engkau memiliki karakter takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah do parmulan ni habisuhon habis tarang do aka hapat nasod di roha. Amanamin na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Mari amak. Saya sering sekali mengatakan rubahlah permohonanmu kepada Tuhan. Jangan melulu itu saja. Tetapi mintalah kiranya hikmat dan kebijaksanaan hapat tasod di roha senantiasa ada di dalam dirimu, di tengah-tengah keluarga kita, dan juga terhadap anak-anakmu, dimanapun mereka berada, di perantauan mereka, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama, supaya Tuhan dimuliakan. Hanya Yesus Kristuslah sumber hikmat dan kebijaksanaan, sumber hapatason nirohai. Biarlah dia berdiam di dalam hatimu, pikiranmu, dan juga di tengah-tengah keluarga.
Kamalawi na namin na hinahalongan. Martua doakan tu mangihon hata ni dewata jalan opiopsa. Di perbadiannya dewata si pardami mahamu ka besun dengan. Jala diramoti rohan ang pikiran muna Yesus han surahan saha rori haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amen.